Kamu lagi males belajar? Tonton video ini sampai habis ya. Dijamin abis nonton ini kamu gak akan males lagi. Kamu lagi ada di fase males atau gak pengen ngapa-ngapain, gak pengen belajar, atau bahkan gak punya tujuan hidup, nah ini cocok banget nih ditonton. Jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe ya. Halo, kenalin, aku Melpus, mahasiswa S3 di umur 24 tahun di Universitas Padjadjaran. Dan aku juga Werdi Besok Fasrek. Nah, hari ini aku bakal ngasih tahu kalian gimana sih cara aku untuk mengatasi rasa malas, apalagi kalau malas belajar. Pertama adalah buat tujuan yang jelas. Kalian pernah nggak dengar pepatah kalau misalnya kita nggak punya tujuan ya kita juga nggak tahu tuh mau ambil arah apa, bahkan jalannya aja kita nggak akan tahu. Makanya di hidup itu kita harus punya tujuan ya. Kak Melpus, tapi aku tuh bingung banget gimana sih tahu tujuan hidup kita, atau misalnya sesimpel ya tahu aja nih tujuannya apa. Caranya adalah kalian tinggal bikin tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Misalnya nih tujuan jangka pendek kalian adalah bangun pagi, besoknya mau olahraga, atau bahkan jadi hidup lebih sehat. Intinya adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam jangka pendek ya. Misalnya 1 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu. Kamel, terus contoh tujuan untuk jangka menengah dan panjang tuh gimana sih? Nah, ini dia. Jangka menengah itu adalah tujuan hidup yang kalian sudah jadwalkan sekitar 1-3 tahun. Misalnya nih, mau lulus cepet, mau lulus cum laude, atau mau masuk PTN favorit kalian. Jadi kalian bisa brainstorming dulu, mikir dulu nih, kira-kira 1-3 tahun lagi aku tuh pengen apa ya? Nah, kalau untuk jangka panjang, yaitu tujuan hidup sekitar 5-10 tahun. Kalian juga bisa nih, misalnya nulis cita-citanya apa, mau jadi dokter, mau jadi dosen, mau jadi dokter, atau misalnya mau lanjut kuliah S3 sama kayak aku. Dan untuk nulis tujuan hidup ini kalian harus benar-benar mikir ya teman-teman. Jadi harus meluangkan waktu ke diri sendiri. Kalian harus ngobrol sama diri sendiri dan benar-benar siapin catatan, notes, atau apapun itu untuk bikin kalian tuh bisa nulis tujuan hidup ini. Oke, jangan lupa jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Jadi mulai sekarang, kita itu nggak boleh jadi air yang mengalir ya, tapi kita harus menjadi seseorang yang punya tujuan hidup. Biar apa sih? Biar kita bisa semangat jalanin hari-harinya. Kedua, kurangin sosial media. Emang bener sih kalau sosmed itu pasti ada hal baiknya, tapi juga ada hal buruknya ya, apalagi kalau berlebihan. Jadi kalian harus mulai mengurangin. Kalau kalian sudah follow Kak Melpus di Instagram, aku tuh udah pernah share tentang hidup selain di sosmed. Jadi di situ aku nulis apa aja sih yang aku lakuin ketika aku tuh offline atau tidak ada di sosmed. Tapi di sini Kak Melpus bakal jelasin satu persatu ya. Jadi ketika hidup selain di sosmed atau when I am offline, pertama belajar di perpustakaan. Belajarnya tuh banyak hal ya. Jadi bukan cuma tentang kuliah S3 aku, tapi juga belajar tentang self development, finansial, saham, dan juga dividen nih. Karena aku suka banget. Belajar juga tentang psikologi, bisnis, dan lainnya. Jadi kalau misalnya kalian belajar dari ilmu yang beda dari kalian sehari-hari, itu tuh bikin kalian menarik banget untuk terus-terusan di depan laptop ataupun di depan buku. Kedua, journaling dan nulis buku. Nah, aku tuh suka banget ya guys nulis. Jadi bukan cuma nulis diary, tapi juga nulis sesuatu yang memotivasi dan menginspirasi. Aku sadar banget kalau beberapa orang itu bisa dimotivasi dengan kata-kata, visual, ataupun tindakan yang aku pelajarin. Makanya aku suka nih bikin sesuatu hal yang bisa memotivasi dan bikin orang tuh mau nyusul Kak Melpus deh. Ketiga, ikut kegiatan offline dan juga bangun relasi. Awalnya aku tuh dulu cuma jadi partisipan ya, orang yang daftar kegiatan dan menjadi pendengar. Tiba-tiba suatu hari aku loh yang jadi pembicara, seseorang yang malah jadi topik utama dan didengarkan. Dunia itu emang berbalik ya teman-teman, jadi kamu harus melakukan yang terbaik. Keempat, selalu mengembangkan kemampuan diri. Intinya kamu tuh nggak boleh jadi orang yang udah puas ya, jadi harus berkembang terus-menerus. Misalnya nih kalian buka bisnis, atau coba freelance, atau misalnya ikut workshop, ikut pelatihan, dan pokoknya kegiatan yang positif ya teman-teman. Karena itu tuh bikin diri kalian tuh tertata dan juga bikin kalian tuh malah banyak banget pengalaman. Tips kelima, punya prinsip tentang belajar. Selalu diingat ya bahwa kalau kalian gak belajar ya berarti kalian gak akan dapat apa yang kalian mau. Kalau kalian gak belajar ya berarti cita-cita kalian juga gak akan kita dapetin dong. Karena semua itu harus didapatkan dengan belajar. Makanya kalau kalian males, kalian harus punya prinsip dulu tentang belajar ya. Tips terakhir, harus mulai dari yang kecil dulu ya teman-teman. Jadi gak apa-apa, first step ataupun small step itu tetap hal yang penting. Jadi ayo sekarang mulai coba terapin yang aku ucapin ya teman-teman.